Halo adik-adik Super Kids, jumpa lagi bersama dengan Kak Evi. Wah, kakak senang sekali ya di hari Minggu ini kita bisa sama-sama kembali berkumpul walaupun secara online. Dan kita mau sama-sama beribadah kembali kepada Tuhan. Nah adik-adik, sebelum memulai ibadah, kakak juga mau ngingetin jangan lupa ya, kalian juga berpakaian yang rapi dan juga tidak sambil makan ataupun sambil bermain. Karena kita mau sama-sama fokus untuk mendengarkan firman Tuhan untuk sama-sama memuji nama Tuhan ya adik-adik. Nah sebelum memulai ibadah, yuk kita lihat hasil kreativitas kalian minggu lalu. Wah adik-adik, dari kreativitas minggu lalu kita sama-sama belajar ya, bereksperimen. Ternyata cara membuat es batu tuh ada cara lain gitu. Dan menyenangkan bukan bereksperimen itu? Nah selanjutnya kakak tunggu ya hasil kreativitas kalian. Jangan lupa untuk difoto dan dikirim. Dan sebelum kita memulai ibadah, yuk sama-sama kita berdoa ya. Kita lipat tangan dan tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan kami masih bisa diberikan kesempatan untuk kembali beribadah dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan hari ini kami dapat melaksanakan ibadah kami Tuhan dengan baik dari awal hingga akhir. Biarlah Engkau yang memimpin ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau semangat untuk memuji nama Tuhan. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah memuji nama Tuhan dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata kita ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, tadi kami telah memuji nama-Mu Tuhan. Dan sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan kami dapat fokus untuk mendengarkannya dengan baik Tuhan dan juga melakukannya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Kak Tommy. Shalom adik-adik Super Kids yang dikasihi Tuhan. Wah, senang sekali ya kita bisa bertemu kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, tetapi kita harus tetap bersuka cita ya adik-adik. Nah hari ini kakak mau bercerita tentang Raja Salomo yang didatangi dua orang ibu yang memperebutkan seorang anak. Kisah ini diambil dari kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Jadi ceritanya, pada suatu hari, Raja Salomo yang merupakan anak Raja Daud meminta hikmat kepada Tuhan adik-adik untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Karena pada saat itu, Raja Salomo didatangi dua orang ibu. Kedua ibu itu memperebutkan seorang bayi adik-adik. Ibu pertama dan ibu kedua ini baru melahirkan adik-adik. Tetapi salah satu anak mereka ada yang meninggal. Ibu pertama itu bilang adik-adik kalau anak ibu kedua itu yang sudah meninggal. Ibu pertama ini juga berkata bahwa ibu kedua ini sudah menukar bayinya saat dia sedang tertidur. Dan ketika dia bangun, dia melihat bahwa itu bukan bayinya adik-adik. Tapi ibu kedua ini menyangkal adik-adik. Katanya bayi ibu yang kedua yang sudah meninggal bukan anaknya. Nah, si ibu pertama ini berkata lagi bahwa bukan bayinya lah yang meninggal, dan mereka berdua bertengkar di hadapan Raja Salomo adik-adik. Lalu akhirnya Raja Salomo berkata, "Ambilkan aku pedang dan bagi tubuh bayi itu menjadi dua. Berikan setengah untuk ibu pertama dan setengah untuk ibu yang kedua." Mendengar perkataan Raja Salomo, ibu pertama berkata untuk memberikan bayi itu kepada ibu yang kedua saja dan jangan bunuh anak itu. Lalu ibu kedua malah berkata sebaliknya adik-adik. Dia berkata, lebih baik biar bayinya mati saja, supaya jangan untukku dan untuknya. Pada akhirnya Raja Salomo mengetahui bahwa ibu yang pertama adalah ibu yang asli. Karena apa adik-adik? Karena ibu yang pertama ini memiliki belas kasih kepada bayinya. Salomo pun memberikan bayi itu kepada ibu yang pertama adik-adik. Nah, dari kisah ini kita belajar ya adik-adik tentang kasih orang tua kepada anaknya yang tidak mau anaknya menderita. Bahkan ia rela memberikan anaknya asalkan apa adik-adik? Anaknya tetap hidup adik-adik. Dan kita juga belajar ya adik-adik betapa besar hikmat Raja Salomo yang diberikan Tuhan kepadanya. Jadi kita harus menjadi anak Tuhan yang setia kepada Tuhan dan meminta hikmat kepada Tuhan ya adik-adik. Nah, firman Tuhan sampai di sini ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami sudah beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkan kami Tuhan menjadi Tuhan Raja Salomo Tuhan yang penuh dengan hikmat yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga Tuhan untuk guru-guru kami. Kau berkati juga Tuhan untuk orang tua kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik Super Kids, hari ini kita akan membuat salib dari origami. Barang-barang yang harus disiapkan adalah 1 lembar kertas origami berwarna dan 3 lembar 1/4 kertas origami berwarna. Pertama, kita lipat dulu kertasnya menjadi setengah, lalu kita buka dan kita lipat lagi sesuai dengan garis tengah. Selanjutnya kita ambil kertas yang ukuran 1/4, sama seperti sebelumnya kita lipat dulu setengah, lalu kita lipat lagi ke garis bagian tengah. Nah, untuk dua sisa kertas yang berukuran 1/4 tersebut adik-adik, sama seperti sebelumnya adik-adik bisa lipat dan adik-adik buka, adik-adik lipat ke garis tengah, tetapi ujungnya adik-adik lipat berbentuk segitiga. Selanjutnya tinggal kita satukan seperti ini
dan adik-adik bisa lem deh. Nah, sudah jadi deh. Adik-adik bisa melakukannya dan adik-adik foto hasilnya dikirimkan ke grup sekolah minggu. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Wah adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita memahami betul-betul ya bahwa orang tua kita tuh sangat mengasihi kita. Dan juga bahwa kita belajar dari Raja Salomo untuk meminta hikmat dari Tuhan. Nah adik-adik, jangan lupa juga untuk mengerjakan kreativitas dan difoto, dikirim ke grup Super Kids ya. Kakak tunggu hasil kreativitas kalian. Sekarang untuk menutup ibadah, yuk sama-sama kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah selesai Tuhan beribadah kepadamu, dan juga sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami, biar Engkau yang terus menyertai kami di sepanjang hari dan di kemudian hari Tuhan. Berkati untuk keluarga kami Tuhan, berkati untuk juga saudara-saudara kami Tuhan, berikanlah kami kesehatan selalu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan juga Tuhan pertemukan kami kembali minggu depan untuk kembali beribadah Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.